Mas Sayang, tetangga saya kemarin beli mobil baru. Mas Sayang, tetangga saya kemarin beli rumah baru. 2. Mas Sayang, penghasilan teman saya 150 juta per bulan. Terus saya kapan seperti itu? Simak video ini sampai selesai agar Anda bisa mengerti konsep rezeki yang oke. Hello everybody, meet me again with Yayang Sundawa. Kita berjumpa lagi ya. Alhamdulillah saya dikasih kesehatan sehingga bisa jumpa kembali dengan Anda. Dan silahkan teman-teman bisa menuliskan doa terbaik di komentar. Tuliskan doa terbaik Anda agar diaminkan oleh ratusan ribu viewer channel ini. Dan Anda bisa mengikuti link Telegram official Yayang Sundawa yang linknya ada di deskripsi. Dan Anda bisa join di situ dan bisa berkomunikasi saya dengan gratis. Oke, pada hari ini saya akan membahas fenomena yang terjadi yang sebenarnya ini tidak hanya di zaman sekarang, sudah zaman kolo bendu. Kolo bendu itu zaman dahulu, zaman baheula gitu ya, zaman dulu kala, yang mengakibatkan terjadi kesenjangan ekonomi antar kita, yang mengakibatkan kita itu terkadang minder ketika kita berbicara dengan orang lain karena orang menganggapnya materialistis. Dan itu memang benar, dan itu juga saya alami ketika saya dulu kehidupan saya menjadi orang yang nggak punya atau orang yang susah. Saya itu cenderung minder ketemu orang yang lebih sukses atau yang lebih kaya daripada saya. Saya seperti kecil sekali, padahal dianya biasa-biasa saja, dalam arti dianya nyantai, tapi saya kok seperti minder sendiri, seperti kecil sendiri. Oke, simak video ini agar Anda bisa mendapatkan sedikit pencerahan yang mungkin bermanfaat. Apa yang saya akan bicarakan hari ini mungkin akan berbeda dari tema-tema saya yang sebelumnya ya. Tapi ini mengenai bagaimana kita berrelasi, kita memiliki relasi berteman ya dengan siapapun, dan bagaimana caranya berteman dengan orang yang lebih kaya daripada kita sedangkan kita punya kesenjangan ekonomi yang berbeda. Aduh mas, saya mau berteman dengan dia itu malu, saya sungkan, saya ini bukan siapa-siapa dan sebagainya. Oke, fine. Saya akan bahas di video ini. Oke, jadi ini memang benar, dan ini fenomena yang terjadi pada hari ini, terlebih hari ini, era medsos. Banyak orang itu pamer-pamer ria di media sosial, sehingga ini untuk menunjukkan statusnya. Ini orang biar kelihatan kaya, biar kelihatan sugih gitu ya, jadi pamer apa yang dia punya di media sosial. Nah, menariknya bagi orang yang tidak punya, mereka akan bingung apa yang saya pamerkan gitu ya. Karena di media sosial memang banyak sekali fenomena-fenomena berpamer ria. Oke, cuman gini, saya ingin memberikan Anda sebuah mindset ya, dan diterima kalau memang ini oke ya. Rezeki itu jangan dilihat jumlahnya, tapi berkahnya. Kenapa saya bilang begitu? Karena banyak sekali orang-orang di luar sana, saya tidak tahu itu rezekinya kurang berkah. Nah, kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena saya dulu pernah ada di lembah di situ. Saya pernah berada di lembah yang kurang berkah, yang mengakibatkan hartanya itu ludes dengan sesaat, dengan cepat banget. Gitu ya. Atau kalaupun hartanya masih ada, pasti ada masalah-masalah yang lain seperti keluarga sakit dan sebagainya. Sehingga menurut saya lebih penting berkah daripada jumlah. Nah, apalagi jika misalkan kita ya diberikan Allah suatu kenikmatan, jumlahnya besar dan itu pun berkah. Waduh, ini keren banget, dan saya berdoa semoga semua penonton yang ada di channel ini ya, semua penonton channel ini mendapatkan rezeki yang berkah, berlimpah, yang gede, yang berkah. Amin. Halo teman-teman, saya ada kabar gembira untuk kalian semua. Hari ini saya sedang membangun bisnis spesial untuk kalian semua. Dan di bisnis ini saya namakan bisnis anti gagal. Karena saya menggaransi Anda anti gagal, anti rugi. Kita mulai gebrakan di Indonesia. Dan ini adalah satu-satunya dan pertama kali di Indonesia. Saya mengharapkan Anda untuk ikut di peluang ini. Anda akan saya bimbing langsung, mulai dari nol hingga Anda bisa berpenghasilan di bisnis anti gagal ini. Jika kamu berminat, silakan langsung hubunginya di deskripsi bisnis anti gagal, dan Anda langsung bisa berinteraksi langsung dengan saya. Saya tunggu Anda untuk bergabung. Fenomena yang terjadi pada hari ini, banyak orang itu berkecil hati karena keadaan ekonominya itu
tidak seperti temannya atau tetangganya. Nah, bagi saya akan memiliki sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang saya adalah rezeki itu takarannya udah ada, ya. Rezeki itu takarannya sudah ada. Saya kasih Anda contoh. Anda ingin membeli rumah senilai 300 juta. Ini seandainya Anda, Mas, saya kepingin beli rumah 300 juta. Seandainya seperti itu. Nah, tapi Anda tidak punya uang, Anda punyanya uang cuma 25 juta. Akhirnya si Tony, yang saya sebut nama aja, misalkan Tony ya, ini bukan nama asli, Tony. Tony ingin membeli rumah 300 juta. Ya. Dia punyanya uang cuma 25 juta, tapi dia pengen banget punya rumah ini. Dia akhirnya KPR, dia akhirnya utang bank, ya. Si Tony ini akhirnya utang bank karena pengen bener banget. Dia cicil, ya, dicicil selama 20 tahun, ya. 20 tahun, dan sehingga dicicil terus ini selama 20 tahun, dan 20 tahun ini rumah ini akan menjadi miliknya. Saya bilang rumah ini akan menjadi miliknya kalau sertifikatnya sudah ada di dia, gitu ya. Karena sertifikatnya belum ada di dia, ini artinya masih rumahnya bank. Kalau saya pikirannya seperti itu, ya. Jadi ini akhirnya menjadi miliknya selama 20 tahun. Si Tony ini nyicil dengan segala upayanya, segala usahanya. Akhirnya 20 tahun kemudian rumah ini 300 juta ini menjadi milik dia. Nah, oke, nah pertanyaannya begini. Kalau memang sudah rezeki, ya, kira-kira Tony ini tetap bisa dapat nggak rumah 300 juta ini? Walaupun ini misalkan nggak utang bank. Dia tidak utang bank. Kira-kira sampai nggak ini? Sampai nggak ini membeli rumah ini? Tentu saja sampai, karena memang rumah ini sudah ditakdirkan menjadi miliknya Tony. Ini adalah rezekinya Tony. Jadi, walaupun pakai utang bank atau nggak pakai utang bank, kalau ini sudah jadi rezeki, ini akan mendapat Tony, ini akan punyanya Tony, gitu loh istilahnya. Ini sebuah konsep, ya, yang artinya begini. Kalau memang ini sudah rezeki, itu tidak akan kemana-mana. Entah ini pakai utang bank atau tidak utang bank, ini pasti akan dapat, ya. Ini konsep ini harus ada di kepala kita, ya. Jadi tidak boleh berpikiran, wah, beli rumah kapan lagi? Ini mumpung ada DP murah, saya beli, mumpung gitu ya. Nah, berarti Anda tidak percaya dengan Allah, dan Anda tidak percaya dengan rezeki yang tidak akan tertukar. Kalau ini sudah menjadi kepunyaan Anda, rezekinya sudah ditakar sama Allah, ya ini sudah pasti akan menjadi milikmu, Nah, halo teman-teman, saya sedang buka kelas yang namanya X Mentoring. Di situ akan ada bimbingan bagaimana caranya bikin nama Anda menjadi lebih besar, dan bagaimana Anda bisa punya produk sendiri, merek Anda sendiri, dan bagaimana cara melariskannya. Semuanya berdasarkan kisah nyata saya, pengalaman saya buka-bukaan semuanya saya bongkar di kelas ini. Langsung cek linknya di deskripsi xmentoring.id. 20 tahun ini. Nah, cuman ini permasalahannya ketika kita mengambil utang bank, ya, itu terjadi bunga di situ atau denda bunga dan sebagainya, itu mengakibatkan riba. Nah, permasalahannya selama 20 tahun ini bisa nggak sampai ke sana? Bisa jadi di 7 tahun Anda sudah payah, Anda sudah bingung ini gimana nih bayar angsurannya, terjadi bisnisnya misalkan nggak lancar dan sebagainya, terus akhirnya mengakibatkan rumah itu disita bank, gitu ya, dan akhirnya nggak jadi dapet yang impiannya 20 juta dapat sertifikat, nggak jadi dapet, gitu ya. Nah, ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua, misalkan Tony bersabar. Tony sabar, ya Allah, wes pengen rumah tapi uangnya cuma segini, ya sudah, saya sabar, saya kumpulkan uang saya. Dikumpulkan dengan jalan yang berkah, dikumpulkan mencari harta yang berkah, halal, tidak nyentuh riba dan sebagainya. Ternyata 5 tahun sudah punya rezeki untuk beli lunas, beli cash senilai 300 juta, atau mungkin dia membangun sendiri rumah senilai 300 juta. Nah, inilah kejutan-kejutan dari Allah, ya. Jadi jangan Anda langsung menganggap, wah, ini mumpung ada bank, DP murah dan sebagainya, tapi walaupun itu sebenarnya mohon maaf banget, ini riba. Ya, ini riba. Ya, ini riba karena ada denda, ada bunga, gitu loh. Nah, jadi itulah saran saya bagi Anda yang hari ini melihat teman Anda sukses. Mas, saya punya teman saya mobilnya baru. Kalau sudut pandang saya tidak terlalu tertarik dengan hal itu. Kenapa? Saya tidak tahu itu hartanya dapat dari mana, gitu loh. Saya tidak tahu itu uangnya dari mana. Bisa jadi dia masih kredit, bisa jadi rumah itu masih KPR.
ya. Bisa jadi uangnya diambil dari harta-harta yang kurang baik. Ya, jadi saya tidak terlalu untuk apa ya? Merry atau tidak terlalu iri dengan orang-orang seperti itu, gitu ya. Kenapa ya? Karena itu tadi saya lebih ke berkah daripada ke jumlah, ya. Jadi itu yang pertama saya mensetkan kepada Anda. Belum tentu mobil yang Anda lihat itu lunas. Belum tentu rumah yang Anda lihat itu sertifikatnya ada di rumah. Bisa jadi itu sertifikatnya di bank. Bisa jadi tetangga Anda atau siapa itu sertifikatnya di bank, ya. Ya, ini penting sekali, dan ini mindset yang saya kasih tahu ke Anda sehingga kita itu tidak terlalu berkecil hati, tidak terlalu iri dengan orang beli apa gitu ya. Ingat, di akhirat nanti ketika kita sudah tidak ada di dunia ini, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Oleh Tuhan diminta pertanggungjawabannya. Kamu dapat harta dari mana? Kamu dapat harta dari mana? Dan untuk apa harta tersebut? Andailah kita dapat Rp10.000, itu nanti akan ditanya sama Allah. Kamu dapat Rp10.000 ini dari mana? Dan untuk apa Rp10.000 ini? Nah, kalau sudah ada pertanyaan seperti itu, maka kita akan puyeng ketika kita tahu bahwa sumber rezeki kita tidak berkah. Ya, jadi ingat, kita hidup di dunia ini sementara saja. Nanti di akhirat akan ditanyai macam-macam gitu ya. Yang takutnya kalau memang dari rezeki yang nggak berkah, takutnya nanti kita bingung kalau ditanya di sana, karena di sana tidak ada kunci jawaban, gitu ya. Nah, jadi untuk membuat hati kita lebih tenang, saya senantiasa mengingatkan Anda, yuklah cari rezeki yang berkah-berkah aja. Insya Allah nanti kalau sudah waktunya rezeki kayak rumah 300 juta tadi, kalau memang sudah itu miliknya kita, rezeki kita itu akan sampai kepada kita. Nggak usah nyicil bank dan sebagainya, insya Allah akan tetap nyampe kepada kita, karena itu memang sudah rezeki kita, ya. Jadi nggak usah iri melihat orang lain beli ini ya. Ya sudah, tenang saja, gitu ya, tenang saja, rileks saja. Kalau Anda memenuhi hati Anda dengan iri, dengki dan sebagainya, Anda hidup nggak tenang. Anda hidup nggak tenang, ya. Begitulah dunia memang, ya. Begitulah dunia, selalu tidak pernah puas karena kita memang masih di dunia. Ya, dunia itu sifatnya seperti itu. Barang di dunia ini apa toh yang nggak rusak? Semuanya bisa rusak, semuanya bisa hilang, gitu ya. Dan selalu dipenuhi oleh ketidakpuasan. Itulah dunia. Gitu ya. Saya harapkan semoga sharing singkat ini bermanfaat sehingga teman-teman bisa tidak iri lagi, tidak silau lagi dan terlalu ya dengan kenikmatan-kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain, ya. Kita tetap senantiasa aja istiqomah, bersyukur dengan harta yang kita dapatkan. Yang penting kita yakin harta kita 100% halal karena ini adalah untuk nafkah keluarga kita. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and good luck. Salam laris manis.